Baik. Next slide boleh? Ya. Baik, nah lihat nih, ibu-ibu nih gini banget nggak sih tangannya? Tuh, lihat ya. Semuanya dikerjain ya. Memang ibu-ibu itu terkenal dengan makhluk yang multitasking ya. Semuanya dikerjain ya. Lihat ada yang masak, ada yang menyetrika, ada yang mengepel, ada yang sampai bawa apa ini palu gitu ya, ngebersihin memaku sesuatu gitu kan. Kemudian juga kalau dia bekerja dia akan melakukan pekerjaan ya. Dan itu adalah menjadi seorang ibu ya. Karena besarnya peran kita sebagai seorang ibu, maka benar ya Rasulullah itu mengatakan bahwa siapa yang patut dihormati itu adalah sampai 3 kali ibumu, ibumu, dan ibumu. Nah, seperti itu. Namun ya ibu juga adalah seorang manusia ya yang karena besarnya dan pentingnya ia dalam ruang lingkup kehidupannya itu akan memunculkan berbagai masalah yang dapat menjadi penyebab stres ya. Yang tadinya kita mau coba untuk HHP kok tiba-tiba nih kita jadi stres ya. Dari mulai bangun pagi kita udah memikirkan apa saja yang harus kita kerjakan hari ini ya kan ya. Kalau anaknya mau sekolah kita siapkan untuk sekolah. Anaknya dibangunin belum tentu mudah untuk dibangunin pakai drama dulu gitu ya. Di samping itu pasangan mungkin bisa jadi tidak membantu, tidak ikut membantu gitu ya. Yang membuat kita yang tadinya ekspektasinya harus ada kerjasama tapi ternyata tidak sesuai harapan. Itu juga bisa menjadi stresor. Kemudian kita harus bekerja, ya memasak makanan dan lain sebagainya, sehingga itu semua tanpa sadar kita lelah bukan hanya secara fisik tapi juga lelah secara psikis. Nah, lelah secara psikis ini apabila kita tidak sadari ternyata bisa menimbulkan hal-hal negatif dalam diri ibu itu sendiri. Ya. Silakan lanjut. Ya. Nah, ya, ada 2 jenis stres ya, kalau dalam teori psikologi itu ada yang namanya eustress atau stres yang positif, tapi juga ada yang namanya distress, yaitu stres yang negatif ya. Mengapa kita butuh juga stres yang positif? Karena stres ini, tekanan ini nanti sifatnya bersifat membangun dan dia juga akan memotivasi diri kita untuk berbuat sesuatu ya. Kalau kitanya terlalu cuek, kita tidak melakukan sesuatu gitu kan ya. Nah, kalau kita tidak ada merasa, wah ini anakku mau sebentar lagi mau berangkat nih, aku harus siapkan. Kalau kita tidak ada punya perasaan eustress, kita cuek aja gitu ya, ya udahlah dia juga udah bisa sendiri misalnya seperti itu. Ya, jadi dan belum tentu anak kita bisa melakukannya sendiri gitu ya. Jadi stres ini perlu juga gitu ya untuk bersifatnya membangun dan motivasi. Dan stres ini sebenarnya dapat meningkatkan kinerja kita, ya, kreativitas kita dan semangat kita. Kita stres melihat rumah berantakan, aduh gimana ya baiknya ya, kan akhirnya muncul tuh kreativitas ya untuk bagaimana mendekorasi ulang rumah. Terus kemudian juga kita juga akhirnya yang tadinya tidak produktif tadi karena ada stres yang tadi, eustress tadi, keinginan untuk memperbaiki rumah gitu ya, mempercantik rumah. Akhirnya meningkatkan kinerja kita gitu ya sebagai seorang ibu di rumah. Nah, ini adalah eustress, stres yang positif. Kalau tidak ada stres juga kita menjadi orang yang atau ibu yang benar-benar ya cuek gitu ya, yang tidak tidak peduli gitu ya dan apa namanya semuanya dibawa santai. Jadi segala sesuatu yang segala semuanya dibawa santai itu ada positifnya tapi juga ada negatifnya gitu ya. Nah, contohnya nih misalnya merasa termotivasi untuk menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu. Nah, misalnya kalau di dalam pekerjaan atau dalam satu komunitas atau dalam suatu organisasi, ketika kita udah punya deadline, nah itu deadline itu akan menjadi stres dan kalau kita memaknainya bagus akan menjadi eustress atau stres yang positif tadi. Atau misalnya kita ingin, anak kita, lebih paham gitu ya dalam belajar. Itu kan sebenarnya kalau kita tahu anak kita ketinggalan tuh menimbulkan stres juga, tapi kalau kita tidak merasakan hal tersebut, mungkin kita tidak menjadi membantu anak kita ya, dalam mendampinginya belajar. Nah, ini adalah eustress atau stres yang positif. Nah, tapi ada juga yang distress. Nah, ini yang memang akan membuat emosi seorang, ibu itu bisa menjadi, bisa dikatakan amburadul gitu ya. Nah, distress adalah jenis stres yang merugikan dan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.
Stres dapat memicu berbagai masalah kesehatan ya, seperti gangguan tidur, masalah pencernaan, bahkan penyakit jantung. Nah, kadang-kadang ya, ketika ada tekanan yang banyak dan kita memaknainya itu adalah menjadi suatu beban untuk kita, kita memaknai itu menjadi suatu beban, tapi kita juga berusaha untuk, "Ah, udahlah nggak apa-apa, kuat kok aku, bisa kok aku." Nah, seperti itu ya. Berusaha untuk tidak menyadari dirinya, kapasitas dirinya. Nah, sehingga hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan fisik kita, gitu ya. Bisa jadi kita menjadi sering pusing, atau asam lambung kita menjadi sering naik, gitu ya, karena stres tersebut, ya. Atau kita ternyata nggak bisa tidur, ya, karena apa, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang menjadi apa, tekanan kita, ya. Atau malah kita meledak ya, marah meledak tiba-tiba gitu, ngomongnya kok ngegas mulu sih gitu ya. Pernah suatu waktu gitu ya, apa namanya, yang menyadari itu adalah anak kedua saya tuh ya, yang alhamdulillah sekarang juga udah masuk ke psikologi ya, psikologi Unpad. "Umi kenapa pagi ini kok suara Umi nadanya lebih besar dan lebih tinggi ya?" Gitu. Itu nggak sadar loh saya loh, "Oh masa sih?" Gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ya, karena kita merasa berusaha, ya kita harus mengerjakan ini, itu, tapi sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang berlebihan untuk kita, gitu ya. Nah, dan ketika itu saya sadari, saya kemudian merefleksi lagi, oh kayaknya memang bener nih udah ada yang nggak beres di saya gitu, dan harus saya perbaiki lagi gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan apa, teguran gitu ya lewat anak saya, kok kayaknya berbeda gitu kan ya, pasti berefek seperti itu. Nah, atau, contoh lainnya nanti kita bisa merasa cemas berlebihan, mudah marah, atau sulit berkonsentrasi. Nah, bisa jadi seorang ibu yang mudah marah, seorang ibu yang mudah tersinggung, atau seorang ibu yang sepertinya nggak fokus gitu ya, bisa jadi memang ada mental block dalam diri dia, ada stres yang belum bisa dia selesaikan di situ. Nah, maka, yang seperti ini adalah yang membutuhkan pertolongan. Silakan, next. Ya, ini adalah, distress ya. Nah, kalau orang yang mengalami distress, pasti emosinya mudah tersinggung. Nah, teman tuh ada ya, apa namanya, apa sih bedanya sensitif dan mudah tersinggung? Nah, mudah tersinggung ini bisa jadi dikarenakan ya memang dia pada dasarnya belum bisa me-manage, emosi dia, me-manage hati dia, me-manage stres dia. Sehingga, ketika ada sesuatu gitu ya, yang mungkin menurut kita omongan ini, tidak apa, netral saja, tapi dia langsung, "Kamu maksudnya apa sih menyindir saya?" Misalnya kayak gitu ya. Langsung dia marah gitu ya. Nah, kemudian atau bahkan ya, jatuhnya dia menarik diri gitu ya. Ya contoh misalnya ya ada satu kasus kemarin ya, seseorang yang datang ke saya bahwa dia baru tahu bahwa, suaminya itu sudah menikah lagi gitu kan ya, diam-diam gitu. Tentunya itu kan membuat dia pasti stres ya. Kemudian dia menarik diri gitu, dia merasa diri dia tidak berharga, merasa diri dia tidak berguna, merasa diri dia itu tidak apa ya, tidak worth it lah gitu loh. Nah, dia kemudian menarik menarik dirinya seperti itu. Nah, ini efeknya ke sana. Kemudian kognitif, terpaku atau pikiran tidak fokus. Diajak ngomong tapi pikirannya itu seperti bengong gitu kan ya. Nah, pernah tidak melihat yang seperti ini nih, teman kita atau kita juga sendiri gitu ya. Nah, pernah nggak seperti itu kok tiba-tiba nggak nyambung banget nih ya. Nah, ini efek dari distress. Fisik, kenaikan tekanan darah ya. Kenapa terjadi pusing gitu ya, atau kayaknya berat di belakang. Oh, ternyata memang, ada kondisi distress tadi, ya. Kemudian ada juga sesak nafas gitu ya, karena merasa mungkin beban yang terlalu berat, seperti itu ya. Ketika kita tidak bisa me-manage-nya dengan baik, ternyata Masya Allah itu bisa lari ke fisik. Dan kalau kita tidak menyadarinya ternyata, eee, apa namanya, hal ini yang membuat kita menjadi, apa ya, memperburuk kondisi kita. Sudah kita, apa namanya, secara psikis bermasalah, fisik pun bermasalah. Harus kita sadari, harus kita benahi. Spiritual, nah ketika kita mendapatkan tekanan gitu ya, biasanya nih ya, eee, apa namanya, menyalahkan takdir ya. Kemudian kehilangan, menyalahkan, mohon maaf kadang-kadang menyalahkan, "Kenapa harus saya? Kenapa kondisinya harus seperti ini?" Ya, merasa tidak adil dari Maha Pencipta, seperti itu. "Saya udah sholat, saya ini udah puasa, saya ini udah menjadi istri yang baik, tapi kenapa
Misalnya saya, apa namanya, misalnya ya kalau misalnya dia ternyata ditipu oleh anak kebutuhan khusus, kenapa Allah memilih saya? Misalnya seperti itu. Nah, jadi, apa namanya, merasa ketidakadilan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah kehilangan makna makna hidup, ya. Nah, kemudian untuk yang perilaku, ini bisa menjadi kecanduan. Nah, kecanduannya macam-macam, kecanduan gadget, judi, ya, narkoba, ya. Pernah saya juga mendapatkan satu kasus ya, klien yang dia itu terlibat judi online sampai kena pinjaman online. Nah, ternyata memang apa, dia merasakan stres di dalam rumah. Kenapa? Dia dia masih berduka dengan kehilangan ibu kandung ya, tapi ternyata, ayahnya memilih untuk segera menikah lagi sehingga dia punya ibu sambung di sana, seperti itu. Dia tidak ada komunikasi yang baik ya, sehingga, apa namanya, Iya, anak ini ya, dia udah remaja gitu ya, udah remaja mencari pelarian. Nah, pelariannya adalah ketika dia mendapatkan judi itu menang, dia mendapat kesenangan, akhirnya kecanduan. Tapi kan namanya judi itu menangnya di awal aja, sisanya pasti dibikin kalah sehingga ikut, apa, dia bergabung ke pinjaman online. Kayak atau kemudian pernah dengar nggak yang namanya istilah stress eating? Nah, tanpa sadar kita jadi lapar gitu. Kayaknya ini saya juga nih kayaknya. Jadi, ya udah makan gitu ya, agresi gitu, sehingga kelebihan makanan, atau sama sekali tidak mau makan rasanya nggak enak gitu ya, nggak ketelen. Nah, Masya Allah ya, ternyata efeknya bisa sampai seperti itu.